Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6. Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan masuk ke mata pelajaran IPS, yaitu tentang potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Negara Indonesia memiliki kondisi geografis, di mana Indonesia beriklim tropis. Indonesia memiliki tanah yang subur dan merupakan wilayah perairan yang luas, di mana sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang berikutnya, kondisi ekonomi di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris, di mana Indonesia sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Komoditas utama hasil pertanian yang sering diekspor di Indonesia yaitu karet, kelapa sawit, kakao, dan kopi. Indonesia memiliki kekayaan tambang, yaitu minyak bumi, emas, perak, nikel, batu bara, dan timah. Di bidang pariwisata, Indonesia sebagai penyumbang devisa negara yang cukup besar. Yang kedua, negara Malaysia. Kondisi geografis di negara Malaysia memiliki iklim tropis. Keadaan alamnya hampir sama dengan Indonesia. Sedangkan kondisi ekonomi di negara Malaysia, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan ada pula bekerja di bidang perdagangan dan industri. Hasil pertanian utama di negara Malaysia adalah padi, kakao, karet, dan kelapa sawit. Malaysia penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambang utama di negara Malaysia adalah timah. Yang berikutnya adalah negara Brunei Darussalam. Kondisi geografis negara Brunei Darussalam itu terletak di wilayah bagian utara Pulau Borneo. Kondisi geografis Brunei Darussalam memiliki curah hujan yang tinggi. Sedangkan kondisi ekonomi di negara Brunei Darussalam, yaitu negara ini merupakan penghasil minyak dan gas bumi. Brunei Darussalam termasuk juga negara termakmur di Asia Tenggara. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertambangan. Yang keempat, negara Singapura. Kondisi geografis negara Singapura yaitu merupakan negara kota. Sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah. Sedangkan kondisi ekonomi di negara Singapura, penduduknya bekerja di bidang jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Ekspor hasil industri jasa perbankan dan perdagangan merupakan sumber pendapatan utama dari negara Singapura. Singapura bukan negara agraris dan tidak memiliki hasil tambang yang berarti. Yang kelima, negara Thailand. Kondisi geografis negara Thailand, wilayahnya terdiri dari daerah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sedangkan kondisi ekonomi di negara Thailand, penduduknya sebagian besar bekerja di bidang pertanian.
negara ini juga merupakan negara agraris. Hasil pertanian yang utama di negara Thailand adalah padi. Negara ini mendapat julukan lumbung beras di Asia Tenggara. Hasil tambang utama di negara Thailand adalah timah dan mangan. Bidang pariwisata menjadi sumber penghasilan devisa di negara ini. Yang keenam, yaitu negara Filipina. Kondisi geografis negara Filipina, negara ini merupakan negara kepulauan, di mana negara Filipina memiliki banyak pegunungan. Kondisi ekonomi negara ini, penduduknya sebagian besar bekerja di bidang pertanian, merupakan negara agraris. Hasil pertanian yang utama di negara Filipina adalah padi dan kelapa. Hasil tambang utama adalah kobalt, tembaga, dan emas. Yang berikutnya adalah negara Kamboja. Kondisi geografis negara Kamboja yaitu bagian tengah terdapat dataran besar Tonle Sap. Bagian tepi dikelilingi pegunungan. Inilah kondisi geografis negara Kamboja. Sedangkan kondisi ekonomi di negara Kamboja yaitu pertanian padi dan perikanan merupakan kegiatan utama masyarakat Kamboja. Seperti pada gambar ini. Yang berikutnya negara Laos. Kondisi geografis negara Laos yaitu Laos tidak memiliki laut, tetapi Laos dikelilingi daratan berupa pegunungan. Sedangkan kondisi ekonomi negara Laos yaitu negara Laos pada kegiatan utamanya yaitu bertani. Kemudian hasil utama pertanian di negara Laos adalah padi dan jagung. Hasil lainnya berupa kapas, kopi, tembakau, sayuran, pisang, pepaya, kelapa. Berikutnya adalah negara Myanmar. Nah, anak-anak bisa lihat ya daerah Myanmar seperti apa. Kondisi geografis negara Myanmar itu terbagi menjadi 4 wilayah utama, yaitu Pegunungan Utara, Pegunungan Barat, Dataran Rendah, dan Plato. Sedangkan kondisi ekonomi di negara Myanmar, Myanmar memiliki tanah yang subur. Sebagian penduduk bekerja di pertanian. Negara yang terakhir adalah negara Vietnam. Kondisi geografis negara Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Wilayahnya meliputi pantai, gunung-gunung berhutan lebat, dan dataran rendah. Kondisi ekonomi negara Vietnam bisa anak-anak perhatikan, yaitu yang pertama, negara Vietnam merupakan negara agraris. Negara ini terkenal dalam hal irigasi. Kawasan Sungai Mekong penghasil beras merupakan juga negara Vietnam. Vietnam menghasilkan kopi, teh, tebu, dan jagung. Hasil tambang utama di negara Vietnam adalah batu bara. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu kelas 6 dan video ini bisa diulang-ulang kembali agar semakin paham dan semakin mengerti tentang materi
kita hari ini. Selamat bekerja, selamat belajar, jaga kesehatan di rumah. Selamat pagi.